Halo Sobat Lingkup Populer. Optik modern menghambat kemampuan Rusia untuk memproduksi tank T-72BM3 dan T-90M baru, dan memulihkan T-72, T-80 dan T-90 yang lebih tua, untuk memperbaiki ribuan tank yang hilang dalam perang yang lebih luas di Ukraina. Tapi optik bukan satu-satunya kekurangan pasokan di industri kendaraan lapis baja Rusia. Rusia juga sangat kekurangan ball bearing, yang biasa mereka dapatkan dari Amerika Serikat dan Eropa sebelum Amerika Serikat dan Eropa memperketat sanksi mereka. Sebuah studi baru dari Center for Strategic and International Studies di Washington, DC membenarkan apa yang telah dikatakan oleh para analis independen selama berbulan-bulan. Tank dan kendaraan lapis baja modern lainnya membutuhkan banyak ball bearing, dan Rusia tidak memiliki bantalan yang cukup untuk mempertahankan produksi kendaraan baru yang stabil. Apalagi upaya perang Rusia, bahkan seluruh ekonomi Rusia sangat bergantung pada kereta api untuk transportasi. Kereta juga membutuhkan banyak ball bearing. Rusia punya pilihan, bangun lebih banyak tank dan biarkan sistem kereta api berantakan, atau pertahankan kereta tetap bergerak dan perlambat produksi tangki. Secara historis, Rusia telah mengimpor sebagian besar bantalan berkualitas tinggi dari pabrikan barat, kata analis CSIS Max Beckman, Maria Snegovaya, Tina Dolbaya, Nick Fenton. Pada tahun 2020, misalnya, Rusia mengimpor bantalan bola senilai lebih dari $419 juta, sekitar 55% diantaranya berasal dari Eropa dan Amerika Utara. Jerman adalah mitra dagang terbesar Rusia, mengambil 17% dari total impornya tahun itu. Sekutu asing Kyiv meningkatkan sanksi mereka terhadap industri strategis Moskow. Impor bantalan bola adalah target utama. Setelah dimulainya invasi, produsen ball bearing utama barat keluar dari Rusia dan mengakhiri penjualan mereka di sana, tulis analis CSIS. Implikasinya dengan cepat terlihat. Hanya dalam beberapa minggu, pabrik-pabrik utama Rusia yang membangun tank baru dan memulihkan tank lama, masing-masing, Uralvagonzavod di Oblast Sverdlovsk dan Omstrandsmech di Siberia, untuk sementara menghentikan produksinya, meskipun pekerjaan segera dilanjutkan. Prospek jangka panjang industri tank sangat buruk. Tank T-72BM3 atau T-90M baru membutuhkan optik modern, dan optik tersebut biasanya berasal dari Perancis. Ketika Paris memperketat sanksinya, Rusia kesulitan mendapat komponen yang dibutuhkannya untuk pembidik digital Sosna-U tank baru. Kremlin telah mengkompensasi kekurangan Sosna-U dengan menukar pembidik analog buatan lokal 1PN96MT02, meski tidak setepat Sosna-U. Setidaknya memberikan kesempatan bagi awak tank Rusia untuk bertarung langsung dengan awak Ukraina. Masalah bantalan bola, ball bearing, mungkin lebih sulit dipecahkan oleh Moskow. Uralvagonzavod dan Omstrandsmech masih menemui jalan buntu. Pekerja sedang membangun atau memulihkan sebagian besar tank kehabisan suku cadang. Karena alasan itulah Rusia kesulitan untuk memperbaiki 2.000 atau lebih tank yang hilang dalam 14 bulan pertempuran sengit di Ukraina. Pasukan Rusia membutuhkan setidaknya 150 tank baru atau yang dipulihkan setiap bulan hanya untuk mempertahankan kekuatan garis depan mereka. Ada stok kecil bantalan bola di Rusia ketika perang yang lebih luas dimulai. Tapi operator kereta api Rusia juga membutuhkan bantalan itu. Kebutuhan kereta api akan bantalan tumbuh karena 13.000 lokomotif mereka memindahkan lebih banyak orang dan peralatan pengganti ke garis depan Ukraina. Diberi pilihan antara membangun lebih sedikit tank atau membekukan transportasi di seluruh Rusia, Moskow melakukan hal yang cerdas, dan memilih yang pertama. Analisis yang cermat terhadap aktivitas di Uralvagonzavod dan Omstrandsmech sangat mengisyaratkan bahwa pabrik-pabrik setiap bulan mengirimkan hanya beberapa lusin tank modern, baik T-72BM3 atau T-90M yang baru dibuat atau T-72, T-80. Dan T-90 yang direkondisi bahwa teknisi telah menarik dari penyimpanan jangka panjang. Itulah sebabnya Rusia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu secara teknologi, dan mengaktifkan kembali T-62 tahun 1960-an dan T-55 tahun 1950-an yang telah berada di gudang sejak tahun 1980-an.